warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita masih bisa berkumpul di lapangan SMA Negeri 1 Cempaka dalam rangka upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 tahun, 28 Oktober 2022. Tak lupa salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi bina kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Cempaka, Ibu Mediana SPD MPD. Yang saya hormati Wakil Kepala SMA Negeri 1 Cempaka, bidang kurikulum dan kesiswaan, Bapak Dr. Andus Syarbini dan Ibu Triani SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha yang sempat hadir pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga teman-teman dan adik-adik yang saya cintai dan saya sayangi. Salam sejahtera bagi kita semua pada kesempatan yang berbahagia ini, bertepatan pada peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 tahun, 28 Oktober 2022. Tepat 94 tahun yang lalu, sebuah ikrar suci yang dikumandangkan oleh pemuda-pemudi dari barisan pemuda dari seluruh tanah air Indonesia, dari Jong Java, Jong Sumatera Nebon, Jong Islami Tembon, Jong Batakbon, dan Jong Celebes, beserta barisan pemuda dari seluruh pelosok tanah air. Ikrar suci yang berisikan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa ini merupakan suatu pengikat bagi pemuda-pemudi pada saat itu untuk menjadikannya suatu pupuk perjuangan atas merdekanya bangsa Indonesia ini. Perlu diingat saudara-saudara sekalian, sejak Budi Utomo didirikan pada tahun 1908 yang merupakan suatu wadah pergerakan para pemuda pada saat itu yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan negara Indonesia. Kemudian pada tahun 1928, tepatnya 28 Oktober 1928, sebuah ikrar suci monumental yang kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda pada saat ini, yang rapatnya dipimpin oleh seorang pemuda berusia 23 tahun, Sugendo Joyo Puspito. Kemudian desakan golongan muda terhadap Bung Karno segera setelah mereka tahu bahwasanya Jepang telah menyerah pada Perang Dunia Kedua. Desakan golongan muda tersebut mendesak agar Soekarno segera memerdekakan Republik Indonesia. Kemudian satu perubahan besar pada bangsa Indonesia ini adalah pada tahun 1958 yang merupakan peristiwa yang dipelopori oleh mahasiswa untuk segera turun ke jalan menyuarakan keresahannya terhadap rezim Orde Baru yang berbuah pada sebuah reformasi pada bangsa negara Indonesia ini. Nah, sejarah ini dituliskan dan tercetak menandakan bahwasanya pemuda adalah suatu tonggak terdepan dalam perubahan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai pemuda, sebagai agent of change, pemuda memiliki peranan penting, yaitu faktor terpenting dari kemajuan suatu bangsa. Negara akan dipandang dari kualitas pemudanya. Jika pemudanya lemah, maka negara pun akan lemah. Dan jika pemudanya kuat, maka negaranya pun akan kuat. Kenapa demikian? Karena saat ini pemuda adalah penerus dan pewaris daripada suatu kekayaan bangsanya sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno pada pidatonya, yaitu beri aku 1000 orang tua,
niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Lalu, kita sebagai milenial di era saat ini, bagaimana cara kita menyikapi Hari Sumpah Pemuda? Semangat juang dalam pejuang zaman dahulu harus kita terapkan pada saat ini. Bagaimana caranya? Tentunya, kita sebagai seorang pelajar wajib dan dituntut untuk belajar. Agar apa dan mengapa? Saudara-saudara harus ketahui sekalian bahwasanya pendidikan adalah suatu sendi, adalah suatu fondasi terdepan, suatu fondasi yang paling inti daripada suatu negara untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Agar apa? Agar bisa bersaing untuk menghadapi persaingan global. Nah, selanjutnya yang akan kita tantang, yang akan kita hadapi saat ini adalah bagi para pemuda, yaitu bonus demografi, yaitu di mana kondisi suatu negara memiliki penduduk usia produktif lebih tinggi daripada penduduk usia non produktif. Ini sendiri akan menjadi satu bonus dan tantangan bagi kita seorang pemuda. Bagaimana hasilnya nanti akan tergantung pada diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingatkan kembali bahwasanya tugas kita ini adalah melanjutkan perjuangan daripada perjuangan terdahulu kita. Terus belajar tiada henti, memiliki karakter, kapasitas, kreativitas yang tinggi. Demi apa? Demi menjonjong suatu masa depan yang lebih mulia, suatu masa depan agar dunia lebih baik ke depannya. Satu kata penutup dari saya, satu kalimat, yaitu jangan pernah berpikir apa yang akan negara ini berikan kepada kita, tapi berpikirlah apa yang akan kita berikan kepada negara ini. Saya Surya Andalas, mohon pamit undur diri. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.